Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu, Allah menampakkan diri, sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita, bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka, kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Kristus Yesus, perjanjian itu mengikat kedua pihak yang setuju menjalin kerjasama. Dan di stempel meterai untuk bukti hukumnya, perjanjian itu tetap berlaku meski pejabat yang menandatangani perjanjian diganti. Dan bila ada pihak melanggar perjanjian, maka ada tindakan hukum. Demikian juga perjanjian Allah dengan Abraham. Tidak dapat dibatalkan tanpa ada konsekuensinya.
keturunan Abraham, yakni orang Yahudi mengingkari perjanjian, di mana mereka berulang kali berpaling dari Allah dengan menyembah berhala. Lalu bagaimana dengan kita terhadap Allah? Apakah kita tunduk dan mentaati perintah Allah? Komitmen kita saat dibaptis sebagai umat Kristiani mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Seperti halnya Abraham mengikat perjanjian dengan Allah, setiap umat Kristiani haruslah setia pada perjanjian iman dengan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita. Realitanya, masih banyak umat Kristiani setelah ia dibaptis tidak mentaati perjanjian imannya, di mana Tuhan Allah tidak ditempatkan sebagai penguasa dalam hidupnya. Hiduplah di dalam Tuhan, artinya serahkan seluruh bidang kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga jalan yang kita tempuh adalah jalan kebenaran dan hidup sesuai dikehendaki Tuhan. Caranya adalah bersekutu dengan tekun dalam relasi intim bersama Tuhan. Lewat saat teduh, berdoa, dan merenungkan firman-Nya setiap hari atau setiap waktu. Kita telah dimeteraikan dengan darah Yesus dan distempel oleh Roh Kudus diturahkan di saat kita dibaptis. Maka dari itu, ingatlah konsekuensi perjanjian iman bila melanggarnya akan menerima akibat, yakni kematian kekal, dan bila mentaati perjanjian iman, maka menerima hidup kekal di sorga. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Maumilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.